Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddamahu min dhanbi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di masjid, yaitu di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana masjid ini adalah tempat-tempat orangnya yang beriman. Ketika orang beriman itu akan senantiasa berkumpul di masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan memberikan pahala. Allah akan mengangkat derajat orang yang senantiasa sholat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Ramadan ini tugas malaikat pun sangat sibuk. Ada beberapa malaikat ketika di bulan Ramadan ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tugasnya. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Malik. Malaikat Malik apa tugasnya? Menjaga pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat Malik untuk menutup pintu-pintu surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat Malik ini untuk menutup pintu neraka bagi umat muslim yang melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Kemudian tugas malaikat Ridwan, yaitu apa? Tugasnya untuk menjaga pintu surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Ridwan itu untuk membukakan pintu surga, membukakan pintu lebar-lebar supaya umat Nabi Muhammad yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan akan dimasukkan surga. Semoga kita semua dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat para setan-setan dari jin, ya, setan yang senantiasa mengganggu supaya umatnya Nabi Muhammad ini mengikuti langkah-langkahnya untuk melaksanakan sebuah kemaksiatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan malaikat Jibril ini untuk mengikatnya dan ditenggelamkan di laut yang paling dalam supaya umat Nabi Muhammad ini senantiasa tidak melaksanakan maksiat dan senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menuju sunnah-sunnah beliau dan zaman. Karena Nabi Muhammad ini adalah contoh yang paling baik. Contoh ketika kita ingin makan, contohlah Nabi Muhammad SAW. Sebelum makan kita akan membaca doa supaya setan-setan itu tidak ikut makan bersama kita.
Karena ketika kita tidak membaca doa, maka setan-setan itu akan ikut makan bersama kita. Kemudian baiklah, pada kesempatan hari ini, sore hari ini, Mas Widi akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Waspadai 4 penyebab gagal meraih ampunan di bulan Ramadan. Jadi 4 penyebab gagal meraih ampunan di bulan Ramadan, ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah di mana bulan yang senantiasa Allah memberikan ampunan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan dengan keikhlasan dan keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi bulan ini banyak ampunan. Ketika kita berpuasa dengan ikhlas, dengan keimanan, maka Allah akan mengampuni. Terus kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Man qoma," barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, mendirikan sholat tarawih pada malam hari dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 4 penyebab kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa? Yaitu yang pertama adalah yaitu puasa tanpa dasar ikhlas. Jadi di sini kita melaksanakan puasa Ramadan, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berpuasa tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan ampunan kepada kita. Syarat pertama yaitu ikhlas. Sebagaimana Mas Didi telah menyampaikan, yang pertama itu ya, untuk 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama apa tadi? Yang kemarin? Yang pertama yaitu orang yang jihad tapi tidak ikhlas. Yang kedua orang yang senantiasa membaca Al-Quran tapi tidak ikhlas. Yang ketiga orang yang dermawan, yang ingin dikatakan, ingin didengar, ingin dibicarakan. Jadi yang pertama itu ikhlas. Apa lawan dari ikhlas? Yaitu riya. Jadi ingin dikatakan, sum'ah, ingin didengar. Jadi kita harus dengan ikhlas. Dasar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yaitu puasa tanpa dasar ilmu. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, kita harus punya dasar-dasar ilmunya. Ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, makruh, mubah, sunnah. Jadi kita ketika melaksanakan puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Apa-apa yang membatalkan puasa kita harus tahu, ya. Apa saja yang membatalkan puasa kita harus tahu supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketiga, puasa lahir minus puasa batin. Di sini maksudnya yaitu lahirnya berpuasa dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari kita berpuasa. Namun di dalam hatinya itu tidak ikhlas karena Allah. Ingat, ketika kita berpuasa bukan hanya menahan haus, minum dan lapar, ya. Ya, kita juga harus menahan pandangan kita, pembicaraan kita, telinga kita. Mata kita harus melihat yang hal baik, yaitu seperti contoh ceramah, ya, ceramah di TV. Mungkin ada tontonan yang nggak baik bagi kita. Kita jangan melihatnya karena hal tersebut membuat kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
telinga kita. Telinga kita tidak boleh mendengarkan hal-hal yang buruk. Contohnya teman kita membicarakan aib seseorang, jadi kita tidak boleh mendengarkannya ya. Pura-pura kita tidak dengar. Kemudian mulut kita tidak hanya menahan haus dan lapar. Jadi mulut kita tidak boleh membicarakan aib orang lain, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu puasa dengan bermalas-malasan. Jadi ketika kita melaksanakan puasa Ramadan ini, kita harus senantiasa semangat, nggak boleh malas-malasan dengan alasan dalil orang tidur itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dari pagi sampai sore tidur terus ya, supaya kuat. Nggak boleh itu melaksanakan puasa tapi bermalas-malasan. Ketika kita puasa Ramadan, kita semangat ya, baca Quran 1 hari 10 juz misalnya ya, supaya mendapatkan pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 hurufnya ada 10 kebaikan. Apalagi ketika kita di bulan Ramadan, maka dilipatkan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini tidak boleh bermalas-malasan ya. Mentang-mentang kita kecil, dari pagi sampai sore kita bermalas-malasan tidur, mungkin main, mungkin apalagi mainan HP. Kita nggak bantu orang tua. Jadi kita harus senantiasa untuk berbuat amal soleh supaya kita mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala, dan dimudahkan untuk masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada bulan Ramadan ini tadi malaikat Ridwan itu membukakan pintu surga lebar-lebar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang puasa Ramadan ini masuk surga, karena malaikat Ridwan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril ini ketika malam Lailatul Qadar itu turun ke bumi bersama sekelompok malaikat lainnya untuk menemui para umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa berbuat amal kebaikan seperti membaca Quran, sholat malam, terus yang lainnya, itikaf misalnya, berdiam diri di masjid ya. Kita harus senantiasa berbuat amal kebaikan. Jadi ketika kita di bulan Ramadan ini, yang pertama kita harus mempunyai yang pertama tadi? Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berpuasa harus menggunakan dasar ilmu yang jelas. Kita harus tahu mana yang membatalkan, mana yang syarat sahnya supaya diterima. Kemudian yang ketiga Jadi kita ketika puasa harus dua-duanya puasa lahir maupun puasa batin. Yang keempat ini kita puasanya tidak boleh bermalas-malasan. Ya, mungkin sedikit dari Mas Widi ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.